Kisah ini berlanjut ketika Yao Xiaotian hendak meledakkan dirinya. Tetapi tangan Yao Ming langsung menebus kepalanya, menghancurkan inti monsternya dan dia akhirnya mati. Xiaoyan mengalahkan tetua pertama yang pada akhirnya memilih meledakkan tubuh fisiknya, tetapi jiwa spiritualnya melarikan diri. Setelah semua ini berakhir, Yao Ming akan menghadiahkan Xiaoyan warisan Demon Saint Huang Kuan yang legendaris. Xiaoyan jelas terkejut dan bertanya apa hubungan suku Piton Tanah Dalam yang tenang dan Huang Kuan. Yao Ming menjelaskan dia bukan anggota sukunya tetapi memiliki hubungan yang dalam. Meskipun Huang Kuan telah mati, tapi tablet batu yang berisi semua pengetahuannya berada di dalam suku dan juga terdapat esensi darahnya yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Xiaoyan dipenuhi keterkejutan dan gembira mendengar esensi darah ini. Dia bertanya kenapa tablet batu yang menyimpan rahasia besar belum juga mengekstraknya sampai sekarang. Yao Ming berkata tablet batu Huang Kuang adalah harta utama suku Piton Tanah Dalam yang tenang. Ada 3 keterampilan Dao yang tertulis di atasnya. Jari musim semi kuning dan telapak tangan musim semi kuning dibagi menjadi tingkat rendah dan menengah kelas Tian. Namun hanya kepala suku dan beberapa sesepuh yang dapat mempraktikkannya. Adapun yang terakhir disebut kemarahan ilahi musim semi kuning, Dao skill Sonic tingkat tinggi kelas Tian. Setidaknya 9 dari 10 ahli top telah mati melawan Demon Saint Huang Kuan di bawah teknik ini. Namun di dalam suku tidak ada yang bisa mempraktikkan teknik ini, karena keterampilan Dao tersembunyi ini jauh di dalam tablet batu dan tidak dapat memperoleh metodenya. Selain itu tidak ada yang berani menghancurkan tablet batu dengan paksa karena takut merusak darah esensi di dalamnya. Lalu Xiaoyan bertanya kenapa memberitahukan hal ini padanya. Yao Ming berkata meski orang lain tidak bisa tetapi berbeda dengan Xiaoyan. Alasannya dibutuhkan kekuatan spiritual yang kuat untuk mencapainya. Di dalam tablet batu ada jejak jiwa spiritual Demon Saint Huang Kuan yang telah mencapai tingkat negara surgawi. Dengan kekuatan spiritual Yao Ming yang seperti alkimis tingkat 7, tentu saja tidak dapat menaklukkan jejak roh spiritual itu. Xiaoyan tidak berharap Yao Ming akan memberitahukannya rahasia yang sangat penting ini. Namun Yao Ming menegaskan sebagian besar ini untuk rasa terima kasihnya. Sebagiannya lagi meminta bantuan kekuatan Xiaoyan membuka tablet batu dan membantu Yao Ming meningkatkan kekuatannya sehingga mengendalikan suku sepenuhnya. Xiaoyan berkata, "Kalau begitu biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa menangani sisa jiwa sains iblis di dalam tablet batu." Yao Ming tertawa dan berterima kasih atas bantuannya. Dia kemudian mengajak Xiaoyan dan kelompoknya menuju altar kuno dan terlihat megah. Di tengah alun-alun ada tablet batu kuning pucat berukuran 1000 kaki. Apakah ini tablet batu Huang Kuan yang legendaris? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu yang sangat besar di depannya. Banyak simbol misterius terukir di atasnya. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu. Setelah itu dia mengatakan kemarahan ilahi musim semi kuning dan esensi tersembunyi di dalamnya. Apakah bisa mendapatkannya akan bergantung pada Xiaoyan. Xiaoyan menatap serius tablet batu itu. Hanya jejak jiwa spiritual. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Yao Ming berkata pernah mencoba mendapatkan metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi Demon Saint di dalam tablet batu. Namun kekuatan spiritualnya baru saja memasuki tablet batu, tetapi langsung dipukul dan batuk darah. Dia memulihkan diri selama setengah tahun untuk pulih. Bagaimanapun Demon Saint berada di setengah langkah Daudi pada masa jayanya.
Jadi Yao Ming bertanya apakah Xiaoyan dapat menaklukkannya. Xiaoyan berkata hanya bisa mencobanya meskipun tak yakin. Dia melangkah maju ke depan tablet batu, duduk bermeditasi dan selama proses ini dilarang mengganggunya. Segera tubuh spiritualnya bergerak dan memasuki portal spasial di tablet batu yang tiba-tiba muncul. Tubuh spiritual Xiaoyan kembali muncul di dunia yang dipenuhi petir bergemuruh dan badai yang mengandung aura kuno. Xiaoyan terkejut melihat dunia tersembunyi di balik tablet batu yang diciptakan Demon Saint Huang Quan. Dia terus berjalan lebih dalam. Badai petir menyambar ke arah Xiaoyan, tetapi diblokir oleh kekuatan spiritual yang menyelimutinya. Petir itu sadar bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Xiaoyan saat dia terus menjelajah lebih dalam. Lapisan awan kuning tiba-tiba berubah menjadi jari raksasa yang merobek langit dan dibebankan ke arah Xiaoyan. Inilah teknik jari musim semi kuning. Xiaoyan mengangkat kepalanya, melambaikan tangannya ke langit saat kekuatan energi spiritual yang kuat melonjak. Itu berubah menjadi jari raksasa dan menabrak jari musim semi kuning dengan suara gemuruh, dan akhirnya sama-sama hancur. Segera setelah itu tanah di bawah kakinya tiba-tiba hancur. Sebuah tangan kuning besar meluncur dengan kecepatan seperti kilat ke arah Xiaoyan. Tangan itu akhirnya dengan kuat menggenggam tubuh Xiaoyan. Di bawah genggaman ini, badai spiritual yang kuat menyebar dari tubuh Xiaoyan dan menghancurkan tangan raksasa tersebut. Suara Xiaoyan seperti guntur menggelegar, menyuruh Demon Saint Huang Quan mengungkapkan dirinya karena trik ini tidak akan bisa mengalahkannya. Tiba-tiba tanah bergemuruh sebelum hancur saat gunung membumbung tinggi di depan Xiaoyan. Ada singgasana yang sangat besar di puncak gunung. Manusia berpakaian kuning duduk tegak di atasnya sementara aura yang menyebabkan dunia bergetar menyebar. Orang itu berkata, "Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Kembalilah." Suara ini mengandung tekanan yang perlahan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan, sehingga banyak riak menyebar dari tubuh spiritualnya. Tetapi Xiaoyan segera tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang adalah pikiran yang keras kepala dari sisa jiwa yang tertinggal. Pencuri, kamu benar-benar berani bersikap kasar di depanku." Demon Saint Huang Quan langsung marah mendengar ejekan Xiaoyan. Kekuatan spiritual yang sangat kuat melonjak dengan kecepatan seperti kilat, menembak ke arah Xiaoyan seperti pisau. Xiaoyan melangkah maju ketika melambaikan tangannya. Fluktuasi spiritual yang agur menyebar dan memblokir serangan tersebut. Xiaoyan berkata akan pergi jika dia menyerahkan metode pelatihan untuk kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensinya. Huang Quan menegaskan harus mengalahkannya dulu untuk mendapatkan kemarahan ilahi musim semi kuning dan darah esensi. Dia berdiri, area di sekitar gunung bergemuruh, dan berkata Xiaoyan adalah orang terkuat yang pernah dia temui. Tetapi jiwa Huang Quan telah melampaui kondisi surgawi yang sempurna dan telah mencapai kondisi di. Kamu masih berani melawanku? Xiaoyan terkejut mendengar ini, karena tidak ada orang di benua Daoji saat ini yang bisa mencapai kekuatan spiritual di negara bagian di. Meski demikian, Xiaoyan berkata tidak akan berani melawannya jika dia adalah Demon Saint Huang Quan yang dulu. Sekarang dia hanyalah jejak jiwa spiritual. Xiaoyan melangkah maju ketika tubuhnya membesar dan berdiri di antara langit dan bumi. Dia memandangi Huang Quan di bawah sebelum mengirimkan pukulan keras. Huang Quan meraung marah saat kedua tangannya ditekan ke tanah. Segera tanah hancur ketika banyaknya tangan besar keluar dan dengan keras memblokir pukulan Xiaoyan. Serangan kuat ini menyebabkan jiwa Xiaoyan memancarkan riak yang intens dan terpukul mundur.
Xiaoyan buru-buru menyemburkan api surgawi dan menghancurkan tangan besar yang tak terhitung jumlahnya itu. Huang Quan sungguh terkejut merasakan kekuatan spiritual Xiaoyan sangat kuat yang bercampur api surgawi. Dia membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. Fluktuasi menakutkan meningkat dan menyebabkan ruang di sekitarnya hancur diikuti gemuruh petir kehancuran di langit dan seluruh dunia berguncang hebat seperti hari kiamat telah tiba di depan mata. Ekspresi Xiaoyan sangat serius merasakan perubahan ini dan ketakutan melihat Huang Quan akan melepaskan teknik pamungkasnya, kemarahan ilahi musim semi kuning. Tubuh Huang Quan juga berubah menjadi setinggi 10.000 kaki dan membuka mulutnya saat mengeluarkan auman. Gelombang badai sonik raksasa yang berisi kekuatan penghancur dan nada kuno meletus dengan kecepatan lebih cepat dari cahaya menuju ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan yang begitu cepat ini, Xiaoyan tak sempat membentuk pertahanan. Gelombang badai sonik raksasa menabrak tubuh spiritual Xiaoyan. Ledakan demi ledakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuhnya sebelum dihancurkan. Dampak kehancuran juga menyebabkan wilayah menjadi celah ruang kosong gelap, meninggalkan gunung yang sunyi. Tubuh spiritual Huang Quan mengecil dan jauh lebih transparan duduk kembali di singgasananya. Jelas serangan pamungkas ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Huang Quan mengangkat kepalanya melihat ke ruang kosong hitam dan berkata, "Anggap dirimu beruntung bisa mati karena kemarahan ilahi musim semi kuning." Namun tiba-tiba suara Xiaoyan muncul sembari memuji kekuatan Dao skill Huang Quan. Sekelompok api tiba-tiba muncul di dalam ruang kosong berubah menjadi sosok Xiaoyan. Dia berjalan ke tepi gunung. Huang Quan terkejut sebelum tersenyum. Api surgawi, tidak heran kamu bisa bertahan hidup. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi, tetapi Huang Quan menebak jiwanya telah banyak menderita kerusakan. Xiaoyan tersenyum hanya perlu 10 hari untuk pulih. Karena Xiaoyan adalah orang pertama yang menahan kemarahan ilahi musim semi kuning. Akhir hidupnya telah tiba. Apa yang diinginkan Xiaoyan juga akan diberikan. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul, melayang di depan Xiaoyan. Xiaoyan meletakkan tangannya di dalamnya. Fluktuasi itu berubah menjadi informasi tentang metode pelatihan memasuki pikirannya. Dalam kegembiraan, Xiaoyan tidak hanya mendapatkan metode kemarahan ilahi musim semi kuning, itu juga berisi metode pelatihan jari musim semi kuning dan telapak tangan musim semi kuning. Xiaoyan buru-buru menaklukkan tangannya ke Huang Quan dan berterima kasih padanya. Huang Quan berkata, misinya adalah menunggu orang mengalahkannya dan meneruskan semua keterampilannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan telah mencapai kondisi yang diperlukan untuk berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Huang Quan membentangkan telapak tangannya. Salur aliran emas pucat tiba-tiba muncul dan berubah menjadi bola cair. Xiaoyan terkejut melihat esensi darah garis keturunan ini, dan tidak heran dia dapat memanggil tubuh aslinya tadi. Suara Huang Quan mengungkapkan kesedihan berkata, telah berlatih ribuan tahun untuk mencapai kondisi jiwa spiritualnya ke tingkat D. Namun dia masih belum mampu mencapai level tersebut. Mendengar ini Xiaoyan menghibur Huang Quan. Dengan pencapaian kekuatannya, dia bisa mencapai kelas Daudi jika bukan karena perubahan drastis padanya. Huang Quan berkata tidak semudah itu. Bahkan seorang Daudi tidak akan pernah muncul di dunia ini lagi. Xiaoyan terkejut dan buru-buru bertanya alasan tersebut karena jumlah elit Daudi telah berkurang sejak zaman kuno. Sekarang level itu hanya ada di legenda. Selain dewa kuno Tausi terakhir, tidak ada lagi Daudi di benua dan selalu menjadi misteri di hati banyak orang. Huang Quan mengerutkan keningnya melihat ruang kosong dan berkata,
Sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia saat ini. Wajah Sioyan bergetar mendengar ini, tetapi tidak dapat memahami apa yang dibicarakannya. Huang Kuan hanyalah fragmen jiwa, dia tidak bisa menjelaskannya lebih banyak dan telah kehilangan banyak ingatannya. Dia kemudian melambaikan tangannya, bola cair emas di tangannya terbang ke arah Sioyan dan mendarat di tangannya. Sioyan membungkuk sebagai tanda terima kasihnya yang paling dalam. Tubuh spiritual Huang Kuan akhirnya tersebar, diikuti singgasananya dan gunung hanya menyisakan ruang kosong dan gelap. Sementara itu kelompok Ratu Medusa menunggu sampai fajar di depan Sioyan yang lagi bermeditasi. Ratu Medusa sungguh khawatir dan bertanya pada Yao Ming, apakah anggota sukunya bisa akan selama ini? Yao Ming berkata belum ada kecuali Sioyan yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan menyarankannya untuk tidak khawatir. Tiba-tiba Sioyan membuka matanya dan langsung memuntahkan darah dengan wajah pucat. Dampak dari serangan kemarahan ilahi musim semi kuning telah dia rasakan. Ratu Medusa dan yang lainnya dengan wajah terkejut lagi kan khawatir bertanya kondisinya. Sioyan berkata, "No problem." Yao Ming bertanya apakah berhasil mengalahkan jejak jiwa Demon Saint Huang Kuan. Sioyan berkata hampir kalah, tetapi fragmen jiwa di dalam tablet batu sudah hilang. Tablet batu di depan tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan suara. Semua orang bisa melihat bentuk mulut muncul di atas jari dan telapak tangan. Yao Ming kaget melihat metode kemarahan ilahi musim semi kuning telah muncul. Dia duduk dan kekuatan spiritualnya menyentuh bentuk mulut itu. Tetapi serangan spiritual yang sangat kuat langsung memukuli jiwanya. Yao Ming muntah darah dengan tubuhnya terlempar ke belakang. Dia menyadari belum memenuhi syarat berlatih kemarahan ilahi musim semi kuning. Xiao yang lalu mengeluarkan bola esensi darah emas Demon Saint Huang Kuan. Dia bertanya apakah dapat membaginya dengan yang lain. Yao Ming dengan murah hati mempersilahkan saran tersebut. Xiao yang segera membagi esensi menjadi 4 bagian, melesat menuju Yao Ming, Ratu Medusa, Dokter Peri Kecil, dan King Ling. Sementara di tangan Xiao yang tersisa seukuran jempol. Itu akan diberikan pada Yao Chen agar memberinya kesempatan mencapai Douseng bintang 1. Setelah itu Sioyan mengajukan permintaan lain pada Yao Ming tentang perang saudara suku naga kuno kekosongan. Yao Ming berkata agar Sioyan tidak perlu khawatir, sukunya tidak akan ikut campur. Tetapi suku Pionik Iblis Surgawi kemungkinan akan mengirimkan para ahli untuk membantu 3 Raja Naga. Sioyan menegaskan jika mereka tetap mengirimkan para ahli, dia akan membunuh mereka dalam perjalanan. Namun Sioyan juga perlu bantuan Yao Ming, dengan jaminan suku naga kuno kekosongan dan sukunya menjadi sekutu di masa depan. Mendengar ini Yao Ming bisa melihat masa depan sukunya akan meningkat tajam dan cerah. Jadi setuju dan akan mengirimkan para ahlinya untuk mengintai pergerakan suku Pionik Iblis Surgawi. Kemudian Sioyan dan Ratu Medusa berdiri di pinggir danau mata air musim semi kuning. Sioyan memberikan pil obat tingkat 9, pengembalian Bodhisattva Agung, untuk meningkatkan terobosan Ratu Medusa ke level Banseng. Selama periode pelatihan tertutup ini, Sioyan akan berangkat untuk membunuh para ahli dari suku Pionik Iblis Surgawi. Jadi Ratu Medusa menerima pil obat tersebut saat dia melangkah maju, tetapi dia juga segera mencium bibir Sioyan. Sioyan yang terkejut secara naluriah memeluknya, sehingga terjadi adegan mesra. Ratu Medusa berbisik di telinga Sioyan, harus berhati-hati karena nyawanya adalah milik ratu ini. Sioyan terkejut mendengar ini. Karakter Ratu Medusa yang dingin tiba-tiba berubah menjadi lembut dan menggoda. Setelah itu Ratu Medusa berubah menjadi piton menelan surga 7 warna dan melompat ke danau mata air musim semi kuning, menuju ke dasar danau dan mulai pelatihan tertutup.